Anak kelas 3 SD mengalami perundungan di sekolahnya dan baru diketahui oleh orang tuanya ketika ia sudah berada di kelas 4 SD. Ayah anak korban baru mengetahui bahwa lengan itu patah karena perundungan teman-temannya ketika bulan September. Sebelumnya ayah anak korban hanya disampaikan oleh pihak sekolah anaknya kecelakaan biasa. Bahwa sekolah adalah tempat aman ya untuk anak-anak menuntut ilmu. Jangan sampai sekolah justru menjadi pihak yang mengambil peran untuk menutupi pelaku. Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah tampaknya juga belum mereda. Satu lagi kejadian di Sukabumi, lagi-lagi Sukabumi, kasus perundungan terjadi di sekolah dasar. Anak kelas 3 SD mengalami perundungan di sekolahnya dan baru diketahui oleh orang tuanya ketika ia sudah berada di kelas 4 SD. Akhirnya orang tua melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya tanggal 16 Oktober ke Polresta Sukabumi. Sejak tanggal 16 Oktober itu Polres belum juga menetapkan adanya peristiwa pidana, artinya tahapannya masih di tahap penyelidikan. Kemudian sempat ramai di media sosial tanggal 6 Desember, tanggal 8-nya langsung ditetapkan atau naik ke tahapan penyidikan. Ternyata setelah didalami dan setelah si anak korban ini bertemu beberapa kali dan dilakukan pemeriksaan psikologis, banyak keterangan yang akhirnya terungkap dari anak korban. Ternyata kejadian yang dilaporkan oleh ayahnya yang tanggal 16 Oktober itu bukanlah perundungan pertama yang dialami oleh anak korban. Puncaknya memang tanggal 7 Februari. Ya, itu yang dilaporkan oleh ayah anak korban terkait dengan lengannya yang patah. Ayah anak korban baru mengetahui bahwa lengan itu patah karena perundungan teman-temannya ketika bulan September. Sebelumnya ayah anak korban hanya disampaikan oleh pihak sekolah anaknya kecelakaan biasa. Ternyata setelah digali si anak menyampaikan bahwa pada saat ia mengalami patah tulang, ketika dibawa ke ruang UKS, dia dijejali dengan skenario baru yang diatur oleh orang-orang atau pihak-pihak yang ada di situ. Ada anak pelaku, ada guru, dan lain sebagainya. Sehingga anak korban menyampaikan keterangan kepada orang tuanya, kejadian itu adalah kecelakaan biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya ia menahan rasa sakit akibat lengannya yang patah, dan sakitnya ia harus berbohong kepada orang tua dan dia tidak bisa mengadukan apa yang dialami. Semakin dalam dikorek oleh ayah anak korban, ternyata ia sudah mengalami perundungan ini sejak bulan Agustus tahun 2022. Sejak ia masih duduk di kelas 3 SD sampai dia duduk di kelas 4 SD. Akhirnya setelah ditetapkan di tahap penyidikan dan kami menggali fakta-fakta, ternyata dari keterangan anak korban, juga psikolog, menyampaikan ternyata anak ini tidak saja mengalami kekerasan fisik dan kekerasan mental, ya, kekerasan psikis oleh teman sekelasnya, ya, teman di sekolahnya, tetapi ia juga mengalami kekerasan fisik dan psikis dari orang dewasa. Sehingga tanggal 11 Desember kami laporkan lagi dengan satu laporan baru kepada Polresta Sukabumi terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur itu dipidana. Jangankan ikut melakukan kekerasan, membiarkan saja itu sudah pidana. Ini yang kita akhirnya minta Polresta menggali keterangan dari saksi-saksi. Namun kami juga mempertanyakan, ini kan salah satu sekolah yang cukup bonafit ya di Sukabumi. Sekolah swasta yang cukup diperhitungkan sebenarnya. Namun ternyata pembulian yang dialami oleh anak korban ini tidak pernah secara terbuka diakui dan disampaikan oleh pihak sekolah. Sehingga terjadilah pembiaran dan eskalasi dalam perundungan tersebut. Seolah-olah pelaku dilindungi.
Sehingga terjadi terus-menerus dan anak korban yang diintimidasi untuk tidak menyampaikan. Itulah yang didapat, keterangan itulah yang didapat dari anak korban. Kemudian setelah kami melaporkan kejadian ini, ya, akhirnya pihak sekolah melaporkan balik. Itu keterangan yang kami dapat dari Polres, ada laporan terhadap ayah anak korban terkait adanya pelanggaran ITE dan lain-lain. Buat kami seperti ini, mereka sampaikan di dalam press release-nya bahwa mereka mengutamakan perdamaian, musyawarah untuk ini diselesaikan secara musyawarah mufakat, tidak melalui jalur hukum. Bahkan pada saat press release, Kapolres Sukabumi menyampaikan pernah ada mediasi, ini sesuai dengan yang disampaikan pihak sekolah. Pernah ada mediasi yang sempat diupayakan antara keluarga anak korban dengan pihak sekolah dan pelaku. Tetapi tidak terjadi dan karena tidak terpenuhinya perdamaian tersebut, akhirnya keluarga korban melaporkanlah hal ini ke proses hukum. Sebenarnya yang benar adalah pada saat mediasi ini dilakukan, bahkan sempat dilakukan audiensi dengan DPRD setempat, itu jauh ketika ayah anak korban mengetahui bahwa ada juga pelaku-pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anaknya. Bahkan menurut keterangan anak korban, ada pihak orang tua pelaku datang ke sekolah, diberikan akses oleh sekolah untuk menemui anak korban lalu melakukan kekerasan fisik. Dan ini ditutup-tutupi. Nah, kalau mereka katakan ingin melalui jalur damai, musyawarah, ntar dulu, jalur damai itu baru bisa dilakukan jika ada keterbukaan, ada pengakuan dan rasa bersalah, ada komitmen memperbaiki sistem yang rusak, ya, ada konsekuensi terhadap orang-orang yang memang sudah melakukan kesalahan, ya, terhadap kepala sekolah apa konsekuensinya, terhadap guru-guru jika memang benar melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap anak korban, apa konsekuensinya, termasuk terhadap orang tua si pelaku anak. Seluruhnya harus ada konsekuensi dulu, harus ada menyatakan rasa bersalah dulu. Sehingga rasa keinginan mereka untuk musyawarah dan damai tentu saat ini sudah tertutup. Karena prosesnya sudah terlalu panjang. Ya, mereka tidak pernah mau mengakui akan bahwa ada perundungan yang dialami oleh anaknya. Yang lucunya lagi, kami mendengar, ya, jadi ketika kasus ini bergulir, kita sudah melaporkan ke Polresta Sukabumi. Banyak dari orang tua murid di sekolah itu yang melaporkan kepada kami. Bahkan bulan Mei 2023 ada kasus perundungan yang terjadi di sekolah itu dan dilaporkan ke Polresta Sukabumi. Meskipun berujung damai, tetapi fakta bahwa sekolah menutup-nutupi adanya perundungan yang terjadi itu tidak bisa dibantah. Sehingga kami berharap proses hukum ini terus akan berjalan dan harus ada efek jera terhadap sekolah. Kami pernah mendengar dan membaca statement dari Dinas Pendidikan yang menyampaikan bahwa ini dulu pernah mediasi, bahwa sebenarnya bukan kecelakaan, bahwa ini tuh adalah bla bla bla. Itu satu pihak sekali. Bahwa kejadian ini sudah berulang dan sekolah tidak menerapkan sistem yang baik, ini yang harus diungkap. Kami sempat tanya kepada pihak penyidik, apakah CCTV sudah diambil? Jawabannya adalah belum, karena oleh pihak sekolah dinyatakan CCTV tidak berfungsi atau tidak bisa merekod lama dan lain sebagainya, intinya tidak bisa dilihatlah bukti itu dari CCTV. Pertanyaan kami justru kenapa CCTV itu tidak aktif, tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Bukannya itu semestinya menjadi bentuk pengawasan dari sekolah, ya. Jadi apakah ini tidak menjadi sebuah modus ya bahwa si CCTV juga tidak berfungsi? Kami akan terus mengawal proses hukum ini sehingga dalam proses mencari keadilan tidak hanya serta-merta mengedepankan damai tanpa adanya keadilan. Damai yang dimaksud oleh pihak sekolah, damai yang seperti apa? Apakah damai artinya menutup perkara ini dan pihak keluarga harus melakukan klarifikasi di publik
tentang kejadian ini bahwa tidak ada perundungan. Apakah damai yang seperti itu? Damai yang seperti apa? Ya. Saat ini kita akan mempercayakan sepenuhnya proses hukum ini kepada Polresta Sukabumi, tetapi pasti kita akan mengawal proses ini setahap demi setahap. Seluruhnya akan kita pantau dan kita awasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemen PPPA, dengan KPAI, dengan Deputi Perlindungan Anak, dengan LPSK. Ini menjadi persoalan kita semua. Bahwa sekolah adalah tempat aman ya untuk anak-anak menuntut ilmu. Jangan sampai sekolah justru menjadi pihak yang mengambil peran untuk menutupi pelaku. Jangan sampai ada lagi peristiwa perundungan yang awalnya kecil dan hanya dianggap sebagai kenakalan anak biasa, bercanda, itu dijadikan sebagai alasan ketika terjadi peristiwa yang besar. Luka mungkin bisa sembuh kalau luka fisik, tapi luka batin ya, anak-anak yang mengalami perundungan terus-menerus itu susah sembuhnya. Tanggung jawab sekolah seperti apa? Ini yang kita lagi perjuangkan, bahwa seluruh pihak yang terlibat melakukan tindak kekerasan terhadap anak, apakah secara langsung atau tidak langsung, harus diminta pertanggungjawabannya. Kami akan terus mengawal kasus hukum yang dialami oleh anak korban ini sampai tuntas, dan kami tidak ingin ada tanda tanya lagi dari pihak masyarakat bahwa sekolah ini aman atau tidak. Jika memang sekolah tidak mampu untuk memberikan ruang aman kepada seluruh siswanya, saya rasa Dinas Pendidikan sudah memiliki aturan yang tercantum dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang seperti apa tindak pencegahan dan penindakan yang semestinya dilakukan oleh pihak sekolah jika terjadi perundungan di lingkungan sekolahnya. Terima kasih.